udah pada mulai kuliah ya? Ya, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sedia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Selamat bertamu di kanal Kriminaloid ya. Salam kenal dari kita. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Budi Luhur. Tepuk tangan dong sih. Yeay! Saya udah terlatih menjadi penonton bayaran. Jadi ini tuh kenapa kita pilih pertama ya. Cielah gaya Bang, kita pilih pertama. Dari sekian banyak komunitas itu kita melihat kayaknya Jan Cubu nih militan dan asik nih. Terus di satu sisi gue juga suka baca komik. Kalau Sisi nggak tahu deh, suka baca apa kamu sih? Saya nggak bisa baca sih, Pak. Alhamdulillah. Dia buta aksara aja juga. Buta aksara. Oke teman-teman, boleh dong kita perkenalkan, saya Lucky, nanti ada Sisi. Sisi. Ya, halo teman-teman gengs ya, kalau kita sebutnya di Kriminaloid, sobat gengs. Nanti gue Sisi Renia. Gua Lucky. Kita ini ada konten namanya Knalpot Racing. Jadi Kriminaloid Podcast reseh dan bising. Entah reseh atau Jadi emang tujuannya kita tuh pengen wawancara teman-teman komunitas di lingkungan kampus Budi Luhur dulu pertama. Nanti Jan Cubu adalah yang the lucky number one. Perdana ya, perdana. Bagus sekali. Spesial. Oke, nah opening. boleh dong kalau yang pertama. Saya tuh awamnya tuh awam banget tentang Jan Cubu. Jan Cubu tuh awalnya tuh gimana sih bentuk teman-teman? Mungkin biasa masuk kan suaranya ya? Masuk. Ya, mungkin bisa saya jawab kali ya. Jadi Jan Cubu tuh terbentuk pada tanggal 11 Desember 2011 kalau nggak salah. Itu karena kita bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa dan mahasiswi Budi Luhur atas eksistensinya klub di Jepangan di Budi Luhur, Pak. Itu sih tujuan awalnya kita terbentuknya Jan Cubu. Berarti udah hampir 9 tahun ya? Udah hampir 9 tahun kurang lebihnya. Itu yang mendirikan itu masih ada nggak sampai sekarang orang-orangnya? Maksudnya bukan masih ada, masih hidup ya? Maksudnya tuh masih kuliah gitu. Ya, masih aktif nggak? Udah para founding father-nya udah pada lulus, Pak, semuanya, Pak. Dua angkatan. Iya, udah pada lulus. Udah generasi keberapa nih berarti teman-teman yang ada di sini? Berarti ini tuh kepengurusan ke-7. Berarti ya generasi ke-8 lah berarti sekarang tuh. OTW 9, Pak. Kalau generasi ke-8 kan biasanya harta 7 turunan, ini generasi ke-8 lagi miskin-miskinan ya. Nah itu dia sangat disayangkan generasi ke-8 tuh. Astaga. Tapi kita belum kenalan. Ayo dong kita kenalan dulu dari ini nih, dari kiri saya ini Anan. Ainan. Halo. Perkenalkan nama saya Anan Muhammad Panggil aja Anan. Saya anggota Jan Cubu dari angkatan 2017. Sebelumnya saya berasal dari Fakultas Teknologi Informasi, Sistem Informasi. Mengapa saya gabung ke Jan Cubu ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama ini karena saya memang ingin memiliki tempat untuk menyalurkan bakat, hobi dan bakat, dan karena saya memiliki ketertarikan terhadap budaya Jepang, baik yang populer maupun yang tradisional, akhirnya saya gabung Jan Cubu. Lalu alasan berikutnya adalah juga karena Jan Cubu ini promosinya tuh bombastis. Jadi pas Ordik, ini karena pandemi jadi nggak ada untuk tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya itu kalau Jan Cubu tuh Ordik tuh dari cosplay, teatrikal itu selalu wah, itu menarik perhatian dan akhirnya selalu saya keliling ya, ke Anan ya? Gitu. Ya biasanya kalau misalkan Ordik nih, ingat banget Jan Cubu ini selalu bawa pasukan yang banyak, terus nge-cosplay. Iya, benar. Itu tahun Pasukan. 2000 berapa? 2017 kayaknya ingat banget, dan itu
itu rame ke belakang terus ngiter-ngiterin ya dari kampus, dari gate parkiran sampai keluar itu semuanya cosplay ya. Itu ya kanan ya kurang lebih ya. Kalau lagi ordik Iya. rame banget. Lagi ordik. Parah. Itu 2017. Kayaknya itu pas saya masih maba. Tapi masih inget sih dulu. Berarti Berapa anak Jancubu? Kayaknya banyak banget ya. Sebenarnya banyak, tapi ya mungkin yang karena udah kesibukan, udah lulus mungkin udah pada kerja atau semacamnya, jadi ya. Tapi mereka masih kok sesekali masih datang kalau ada acara-acara kayak acara-acara tertentu, mereka datang. Silaturahmi jalan terus. Oke. Kalau panggilan itunya ada nggak? Panggilan apanya ya? Oh, Jepang-Jepangan gitu ya? Panggilan khasnya. Biasanya kan ada. Ada panggilan khasnya nggak? Biasanya kan ada nih. Palingan sih biasanya kita nyebut ya biasanya sih mungkin anak Jancubu, atau mungkin kalau mau English mungkin Jancubuers, atau mungkin ya para Jancubu, para anggota Jancubu udah dari mulai tingkatan Hokage sampai anggota itu mereka Hokage itu kayak kades ya? Jancubuers sih. Kebetulan kita ada Hokage-nya nih, Pak. Hokage itu kayak lurahnya gitu ya? Kepala desa. Kalau Mas Anan sendiri biasanya dipanggil siapa, Mas? Nah, ini karena di Jancubu ini lucunya banyak yang namanya Ananda, itulah kenapa saya nggak pakai, walaupun nama lengkap saya ada Anandanya, saya nggak dipanggil Ananda, saya biasa dipanggil Anan. Tapi juga di Jancubu yang dipanggil Anan juga banyak. Akibatnya ya saya sih dipanggilnya sih, saya punya nama internetnya itu Valpir, VULPHIRI, atau enggak Valp aja. Atau kalau mungkin kalau nama di Jepangannya Kouseki. Kouseki itu bahasa Jepang artinya kristal atau biasanya kristal sih. Kouseki, panggil Kouseki kalau panggilan Jepangnya, atau Fulp kalau panggilan Inggrisnya gitu. Kouseki. Banyak yang namanya Ananda, yang namanya Anan itu banyak di Jancubu. Jadi Kak Anan ini bikin karakter sendiri gitu ya, karena saking banyaknya nama Anan dan Ananda di Jancubu, terus punya nama di Jepangan sendiri ya? Nama di Jepangan sendiri, benar nih. Siap. Biar nggak ketuker kalau manggil, ngumpul misalnya nih, ngumpul di tengah-tengah, ada yang manggil Ananda atau Anan, saya kadang-kadang nengok, padahal bukan saya yang dipanggil. Ya begituan kan bikin saya malu. Nengok gitu. Oke, Mas Anan, kita geser dulu ya ke Mas Isa. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sentritama, FTI SI 18. Jabatan kan ngomongnya itu Hokage sekarang. Sebut aja. Orang-orang bilang Hokage periode sekarang. Jadi kita ngobrol sama Hokage-nya nih ya. Boleh. Ketua gitu ya? Iya. Oke, mantap. Saya itu tahu Hokage dari Naruto, itu emang terinspirasi dari Naruto atau? Iya, itu terinspirasi dari Naruto. Biasalah orang-orang tahu Naruto kan, jadi pakai aja namanya. Gitu. Anti mainstream, Pak. Orang-orang manggilnya ketua Hokage kalau Jancubu. Hokage Iya dong, harus beda dong. Berani harus beda. Mas Isan kenapa tertarik di Jancubu Budi Luhur? Bro, ketawanya gitu. Gimana? Kalau dibilang tertarik sih, maksudnya tertarik untuk belajar hal baru ya, Pak ya. Biasalah ada Om aja. Oh itu ya Om ya, iya Om. Biasalah penasaran sama hal baru ya kan. Terus ngelihat ada something unik gitu kan, pas ordik angkatan saya, komunitas kan selalu di depan kan Pak ya. Barisannya Om boothnya gitu di depan. Saya lihat situ. Nah isinya ya itu cewek-cewek bening ya kan. Saya kira bakal gimana gitu. Motivasi Anda itu jelas sekali. Iya.
Pas saya masuk, tiba-tiba mereka semua alumni. Ya, itu dah. Sulit jadinya. Bilang kenapa bisa masuk Jancubu. Jadi cuma saya senang lah di sini. Ada motivasi juga ya? Ada motivasinya biar semangat gitu kuliah. Ya, benar. Terus kalau gimana Jancubu, bisa sampai jadi Hokage kan berarti ada something-nya dong. Oh, iya nggak? Mungkin ada turunan Kyuubi. Oh iya. Aduh. Ya, kenapa bisa sampai sekarang bertahan dan menjadi Hokage itu karena ya apa ya, Jancubu asik aja gitu, nggak terlalu nggak terlalu mungut banyak gitu. Udah join, have fun, ya bersosialisasi aja, saling bantu. Jadi ya saya merasa, oh ya udah nih cocok buat saya, jadi ya saya lanjutin aja. Dari tahun berapa jadi Hokage, Mas Ihsan? Mas Ihsan. Hokage Ihsan. Aduh, jangan panggil Mas aja nama, biar enakan dikit. Ini tuh baru periode 2020, periode 2021 baru naik. Oh, mantap. Itu di apa tuh? Dilantiknya di villa atau di gunung-gunung gitu nggak? Ada ritual-ritualnya nggak? Sayangnya secara daring lewat grup lain. Oh alah, kirain ada COVID. penyegelan roh-roh gitu. Karena COVID jadi ya. Oh pas bisa, COVID gitu. ya? Iya. Bisa jadi. Oke, Mas. Oke, kita akan lanjut ke Audi. Ada Audi di sana. Silakan Audi. Perkenalkan. Nah, ya nama saya penuhnya Audi Mentari. Tapi biasanya kalau di Jancubu sih dipanggilnya Audrey. Di situ gak ada yang kenal Audi pada taunya Audrey. Nah, saya angkatan 2017 kriminologi. Bapak tahu. Nah, kenapa saya itu kenapa saya itu tertarik sama Jancubu? Emang sebenarnya dari SMA itu udah tertarik sama budaya lain, dan budaya Jepang itu walaupun pop culture atau tradisional itu selalu bikin saya tertarik. Jadi begitu saya lihat ada klub yang khususnya di kampus, apalagi banyak cosplayer lain juga, jadinya tertarik banget gitu. Akhirnya bisa ikut yang official karena di SMA dulu gak ada. Jadi saya ikut sampai sekarang. Jadi Jancubu tuh udah official ya? Udah diakuin ya? Iya gitu lah, Pak. Dari PBB udah dapet pengakuan gitu? Waduh. Semoga dapat kita. Semoga dapat. Oke, Roro, wah ini nih beda sendiri nih. Iya. Sorry, Audi jadi siapa tadi? Audi? Saya lagi. Iya, saya lagi sedikit doang jadi Ken Makozume dari Haikyuu. Oh, deketin. Udah. Dia mirip loh, Pak. Jadi itu tuh sebenarnya Audi ini make wig. Ya kan? Iya. Oh, ini wig. Mirip sama rambut asli sih, tapi rambut aslinya lagi berantakan banget, gak bisa diambil. Oh. Ini wig. Wignya beli di? Ya online, Pak. Oke. Mantap. Sisi jadi cosplay siapa Sisi? Enggak ada dong. Kirain Dorami, bukannya? Iya, Dorami bisa sih. Saudaranya Doraemon. Iya, Roro. Kita lanjut, Roro. Kenalin, namanya saya Roro, dari FISIP Kriminologi Angkatan 18. Waktu itu pas maba Ordik, join Jancubu ya, karena emang suka Jepangan dari dulu kan. Sempet juga cosplay dari SMA kelas 2. Jadi ya, berhubungi Jancubu juga belajar bahasa Jepang, jadi ya kenapa enggak gitu. Ini menarik, berarti di Jancubu ada bahasa Jepang juga dong? Iya, belajar. Seminggu 2 kali, Jumat Sabtu. Yang ngajar dari? Yang ngajar Sensei Mika. Sensei siapa lagi ya, Tom? Banyak. Iya, banyak. Banyak, saking banyaknya lupa. Oke. Yang aktifnya Sensei Mika. Roro, kalau dari panggilan siapa Roro? Karena setahu saya Roro ini juga salah satu atlet juga ya? Iya waktu itu, tapi nggak lanjut atlet lagi saya, Pak. Oh, lebih tertarik ini ya, Jancubu ya? Iya, di Jepang untuk sekarang. Wih, mantap. Ini susah loh, menggeserkan atlet menjadi Jancubu nih. Iya. Ya begitulah. Sisi,
Ada kawan kita baru muncul lagi sih. Silakan disapa sih. Ini gestarnya. Oh. Halo, Tanti. Tunggu. Di musik dong. Harusnya ada asap-asap bunga es gitu. Nggak usah. Tadi Roro ditanyain belum cosplay siapa? Oh iya, cosplay siapa? Aku cosplay Yamashiro. Dia itu karakter dari game dan dia ceritanya kayak kucing-kucing gitu. Gamenya apa? Kalau boleh tahu? Azure Land, Pak. Oh, oke. Sudah tersedia di... Emang Iya, mukanya begitu ya? Kenapa? Sudah Emang tersedia. mukanya di kanan gitu ya? Ininya, topengnya. Ah. Iya, dia di sebelah sini. Ini kiri sih sebenarnya. Oh ya, Karena kamera nge-flip aja. mirror ya. Oh gitu. Topengnya nggak dipakai di muka? Enggak, dia di sini. Oh. Emang karakternya di situ. Jadi kalau cosplay emang harus ngikutin karakternya yang Oh, sesuai. Persis gitu. ya. Bisa, Iya. iya, nggak bisa semaunya sendiri. Audi aja sampai persis banget tuh rambutnya tuh. Menghayati. Sampai nggak tahu kalau ternyata itu wig ya. Iya, saya pikir rambut asli, Di. Beneran, Di. Karena kan rambut Emang mirip sama rambut asli. Heeh. Sih, dilanjut sih, sapa Oke, selanjutnya Gestar yang kita. baru gabung nih teman gue juga di kriminologi ya. Halo Tanti, apa kabar? Halo Sisi, lama nggak ketemu deh. Woi, sapa, woi. Ini sapa, Iya. woi. Belum disapa, woi. Oh iya, lo Maruki. Aduh lupa Om. Iya Om. Omnya dipanggil Om. Oke Om. Nanti bisa kenalin diri, nama, terus mungkin jurusan dan kenapa masuk Jancubu sih dan sekarang lagi nge-cosplay siapa? Silakan nanti. Oh, oke. Halo, nama gue Tanti Indrayanti, bisa dipanggil Tanti. Gue jurusan kriminologi, terus juga gue masuk Jancubu itu karena sebenarnya emang dari awal, sebenarnya dari SD sih, gue suka Jepang gitu. Terus karena di SMA nih ada pelajaran bahasa Jepang, tapi nggak ada klub Jepang gitu loh. Terus pas kuliah ada komunitas Jepang, ya udah masuk. Terus juga sekaligus belajar bahasanya juga sih. Terus juga sekarang gue nge-cosplayin jadi Makomo. Makomo itu karakter dari anime Kimetsu no Yaiba. Sebenarnya karakter sampingan sih, tapi buat gue itu dia cantik, lucu sih sebenarnya. Itu aja yang bisa gue kasih pengenalan dari gue. Itu tadi dikatain dari SD. Dari SD pertama kali itu tahu karakternya apa tuh? SD tuh dulu sukanya sama karakter cowok sih sebenarnya. Killua Zoldyck, jadi dari anime Hunter x Hunter. Yang rambutnya Audi putih tahu ya? tuh, Audi. Iya, Bapak tahu. Om tahu, Om. Killua Zoldyck itu anakku. Dulu saya Jancubu. Jadi Om ketua Jancubu. Jancubu ini Om Lucky Nur Hadianto ya. Oh, Sebenarnya wow. Co-foundernya Om Lucky ini ya. iya. Oke. Untuk di kampus sendiri di Universitas Budi Luhur itu Jancubu tuh punya event-event tersendiri nggak sih selain misalnya cosplay atau ada kegiatan-kegiatannya di bawah KG misalnya atau gimana? Siapa nih? Jawab kalau sebagai tetua, sebagai sepuh, Sebagai veteran. Ya, Sebagai veteran. Ya. Gue nih jadinya. Jadi sebenarnya Jancubu itu sendiri dia ada acaranya, ada acara tersendiri. Biasanya tuh kita tiap sebelumnya sih rutin gitu, tiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali gitu kita ngadain Ochado. Jadi Ochado itu upacara minum teh. Jadi kita ngadain kayak tea time gitu tuh, tapi pakai adat Jepang. Jadi
Jadi kita tahu gimana cara ngaduk ocaknya bagaimana, terus juga mengucapkan kalimatnya itu juga bagaimana gitu. Terus juga ada kegiatan shodo. Shodo itu menulis kaligrafi, terutama kanji, itu di atas lembar kertas pakai tinta sama kuas itu. Tapi itu juga tintanya khusus, terus juga kuasnya juga khusus gitu. Ya, sebenarnya ada banyak sih, cuman yang lainnya itu nggak menentu gitu. Apa sih? Kalau yang Mangafest namanya. Mangafest itu dari Vkom, say. Oh, beda ya? Beda, cuman waktu itu emang jadi itu acara dari Vkom, dari jurusan apa ya? DKV kalau nggak salah. Terus sama-sama Jancubu gitu. Iya, jadi Vkom ajak kerjasama sama Jancubu karena emang kan itu berhubungan sama Jepang dan ada kayak cosplay gitu. Jadi berhubung anak Jancubu banyak banget cosplayer, jadi diundang gitu. Oke. Berarti dari tadi udah sekilas perkenalan nih dari teman-teman geng semua ini. Kalau bisa gue simpulin, berarti teman-teman ini sebenarnya udah tahu Jepangan itu dari sebelum kuliah ya. Udah mulai suka nih. Terus udah. Iya, terus di kampus kebetulan ada komunitasnya. Jadi semua join. Melanjutkan kewibuan ini. Oh iya, wibu tuh apa sih sebenarnya? Silakan ya. Nanti ini buka-buka. Aduh, itu wibu tuh apa sih? Word. Bener. Wibu tuh apa sih? Kita buka-bukaan aja kali ya. Ya, wibu tuh apa sih? Saya sendiri belum terlalu paham loh. Jadi tuh sebenarnya tuh apa ya, wibu sendiri tuh sebutan orang yang suka Jepang. Cuman ini sekarang tuh agak lebih ekstrim gitu sih. Bukannya ekstrim juga enggak, tapi kayak lebih membanggakan Jepang gitu. Terus juga kalau ngomong tuh suka dicampur-campur gitu bahasa Jepang. Sebenarnya juga awal kata wibu itu buat bisa dibilang menghina juga ya awal ya. Tapi kita hinaan. Oh gitu. Ya, awalnya hinaan. Tapi orang-orang para wibu itu mulai ngambil kata-kata itu buat aplikasiin ke diri sendiri atau tempatnya sendiri biar kita gak usah malu sama berbagai macamnya. Tapi sekarang malah jadi kita pakai buat sehari-hari. Jadi udah hampir kita kehilangan makna. Arti yang benernya sekarang dipakai bagi orang-orang yang suka dengan gitu. Jepang. Dan beberapa bisa dibilang fanatik. Ya. Kalau Jancubu sendiri, artinya ada nggak Jancubu sendiri? Jancubu, Japanese Club di luhur, Om. Oh, itu cuman aja. Saya pikir kayak wibu ada artinya gitu. Oh, Japanese. Tidak. Oh. Kita normal ya sedikit. Hanya berbeda dari yang lain. Sedikit fanatik ada sih. Iya. Campur-campur. Berarti sebenarnya kata-kata wibu itu tuh sebenarnya awalnya sindiran untuk teman-teman yang suka Jepangan secara fanatik. Tapi akhirnya untuk teman-teman yang suka Jepangan ini mengilhami, ya udah emang gue wibu dan emang gue suka Jepang. Jadi no problem gitu ya. Iya. Iya, betul. Iya, sampai sekarang wibu kayaknya udah populer ya. Oh, parah. Bener. Banyak. Jadi ras manusia barunya. Tapi tersindir nggak dibilang wibu? Tersindir sih enggak sih, karena secara yang teknis benar kita suka Jepangan gitu ya, jadi nggak usah ngedinai lah. Jadi ya udah nggak apa-apa, ajar aja. Sebenarnya itu agak kesel sih awalnya. Kalau dulu kan emang kesel. Iya, karena dulu kan emang pas belum jadi normal gitu ya, orang-orang yang suka nonton anime sama suka dengan budaya lain yang sampai kita belajar bahasanya, ya sama kita coba ngelihat tradisional mereka kayak gimana. Dulu kan itu masih belum terlalu bagus gitu dianggap, ngapa sih kita demennya kayak gini, kan orang-orang normal nggak demen. Jadi tapi mulai sekarang
sekarang mah udah kita nonton budaya-budaya Jepang seperti itu udah dianggap keren malah beberapa orang. Kalau kita ngeliat, oh dia nonton Jojo, keren tuh dia. Sekarang mah jadinya seneng gitu anak-anak sekarang pada. Jadi udah nggak dianggap aneh, makanya kita juga udah nggak peduli lagi kalau disebut wibu sama berbagai macam ya. Tapi kalau jadi kayak terkait identitas tadi, sendiri gitu, Pak. Ya, terkait itu kan berarti tadi ada beberapa yang bilang sempat ya intinya kayak diperlakukan beda, ibaratnya kayak begitu. Nah, sampai kalian bisa bertahan di tengah, dalam tanda kutip ya, quote and quote, kayak dibully kayak begitu tuh gimana sih kalian tetap kekeh? Dan menurut saya oke lah, kalian udah bisa tampil kayak cosplay kayak effort lah ya. Gimana tuh dari teman? Ini Pak, Bapak pernah denger ini nggak sih? Om pernah dengerin nggak sih Om? Apps Together Strong Om. Apps Together Strong itu jadi kita mengkelompokkan diri kita sama orang-orang yang kayak lu kayak gue, kita sahabat udah fix kayak gitu. Jadi kita kuat aja udah kuat. Baru kuat nih ya kan? Iya dong. Kan ada banyak juga wibu di kampus, nggak tahu aja sih. Enggak, makanya tadi Jancubu tuh sebenarnya ada berapa orang, karena kalau misalkan ketika ordik itu pawai banyak banget, parah. Rame. Yang bikin rame tuh Jancubu ordik itu. Betul. Iya. Yang terdaftar sih ada 186 kalau nggak salah di grup ini. Wow, amazing. Satu fakultas sendiri itu. Iya betul. Jancubu bikin fakultas sendiri nanti. Boleh. Saya pernah lihat soalnya kalian mau naik bis apa gitu ya, mau ke mungkin ke villa kali ya, itu saya lihat Audi sama apa tuh. Itu aktivitas gitu ya? Iya, itu makrab biasa lah Om. Sama kita kayak yang lain, ada makrab. Nah, tapi terkait misalnya kayak cosplay kayak begini, misalnya yang laki ataupun misalnya yang perempuan gitu, saya sih ngeliatnya beberapa tuh kayak, mungkin pernah nggak sih teman-teman mendapatkan kayak pelecehan, terus kemudian pernyataan-pernyataan yang memang itu tendensi sara atau apapun kayak begitu? Gimana tuh? Roro mungkin mau. Roro yang lebih sering cosplay Om. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Roro udah profesional Om. Kalau untuk aku sendiri kan cosplay itu bisa dibilang cosplayer aktif ya, sering ke event di Jepangan yang ada lomba cosplaynya gitu. Nah di event itu, di acara cosplay itu, so far sih kebanyakan tuh sopan sih ya, kebanyakan sopan. Untuk minta foto mereka izin dulu Kak, boleh minta foto, boleh nanti aku publish ya gitu, sopan banget. Cuma ada beberapa orang yang nggak paham gitu, kadang main langsung rangkul minta foto gitu. Kadang juga mau foto dari jauh tapi yang difoto apa gitu, fokusnya ke yang lainnya gitu. Itu sering terjadi gitu. Itu emang berarti nggak cuma mitos ya, itu emang kejadian ya, dialamin sendiri ya? Kejadian. Ya, dan biasanya korbannya cewek-cewek gitu Pak. Mau cosplay panjang atau pendek itu kayak ya semua orang bisa kena pecahan lah gitu. Kalau untuk apa ya, kalau dari internet kayak komentar-komentar gitu, itu juga sering dilontarkan, misalnya ya namanya juga netizen, mereka bisa ngetik apa aja gitu. Tapi nggak buat kapok ya. Oh tidak. Kenapa? Karena suka udah terbiasa. Iya. Nggak mikirin lagi sih sebenarnya. Iya. Berarti bisa jadi contoh ya, mentalnya itu, mental solitan kalian itu ya. Mental anak wibu udah baja bener Om. Kayaknya udah bukan baja lagi ini mah udah. Nggak ada urat malu. Kuat dan saya rasa saya ngeliatnya juga begitu sih. Tapi ada nggak sih misalnya teman-teman itu akhirnya kayak misalnya terinternal banget karakter si Jepang yang kalian perankan misalnya ke kehidupan sehari-hari? Itu juga masuk ke identitas ya. Wibu. Cuma kalau yang saya kaget juga waktu pertama cosplay itu, kalau pendalaman karakter itu jadi nilai tambahan gitu Pak.
jadi masuk skor juga ya. Kalau misalnya karakternya nih, misalnya dia kayak pendiam, dia harus diam gitu, itu jadi kebiasaan juga sih buat saya gitu. Jadi kalau bisa nge-cosplaynya itu nggak cuma dari physically, tapi emang sikapnya juga di cosplay gitu ya, ditiru gitu. Jadi kayak main peran gitu loh. Kalau biar menghayati gitu. Kalau dari saya sih yang pernah ngomong sama teman-teman cosplayer lain, bilangnya itu kalau buat mereka sama buat saya sedikit ya, cosplay itu bukan cuman kita dandan kayak kita ganti rambutnya, tapi juga untuk menghidupkan karakter yang kita suka. Kayak kalau cosplay itu pasti karakter terfavorit kita. Jadi kita bawa dia hidup dan buat saya tuh kalau cosplay lagi ke event, walaupun saya jarang banget, kalau lagi ke event dan pakai cosplay itu saya menjiwai karakternya itu karena orang-orang lain yang suka sama karakternya dan melihat saya dia nanya-nanyain tentang karakternya itu, saya juga seneng sendiri bikin mereka seneng gitu ketemu sama karakternya, bukan ketemu sama saya yang lagi dandan jadi karakternya. Kalau Mas siapa tadi ya? Mas Anan ya? Saya panggilnya siapa tadi itu karakternya Mas? Anan, full atau kalau pernah cosplay berarti kan karakternya tuh yang paling berkesan siapa sih yang pernah ditampilkan sampai dapat pengalaman kayak Audi atau misalnya kayak Roro tadi tuh? Kalau saya sendiri sebenarnya kalau cosplay belum pernah ya, cuman tetap saya suka menonton cosplay. Kalau karakter mungkin kalau milih favorit agak sulit, soalnya kalau jujur banyak ya. Mungkin kalau karakter, tapi mungkin kalau paling most favorite sih palingan sih to be dari Nier Automata dari game sih, video game sih dari game. Berarti cosplay itu nggak cuma dari komik ya, tapi dari banyak kan dari game atau dari komik? Game juga. Game pun juga banyak. Apalagi kalau game Jepang, wah banyak. Kalau dari Hokage cosplaynya? Kalau gue sih tim Horeh ya, biasa nemenin temen cosplay ya. Biasanya bawain barang. Jadi bodyguard. Memantau. Jagain. Hokage memantau. Soalnya kalau apabila ada temen cewek single terus ikut event di Jepangan tuh kan mangsa empuk jatuhnya gitu ya. Sebagai teman yang baik, favorit saya gitu kan. Lindungilah dia gitu. Udah punya peran masing-masing lah ya. Boleh juga tuh. Terus ini sih sebenarnya mungkin teman-teman bertanya kenapa harus Janchubu yang pertama dan kenapa diundangnya di konten jadi apa gitu kan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kriminologi ini kan baru ya, teman-teman sekalian kita kenalin diri juga nih. Kita sebenarnya salah satunya dari mahasiswa kriminologi yang nggak cuma di Buluhur sebenarnya, tapi memang secara tidak langsung anak-anak kriminologi Buluhur, tapi ini di luar dari kampus gitu. Nah, sebenarnya gue pernah baca sekilas ya mengenai budaya di Jepang. Teman-teman semua ini kan kayak gue rasa lebih expert lah daripada gue untuk soal budaya-budaya di Jepang. Nah sebenarnya gue paling ini sih paling kepo banget sama kalau budaya bunuh diri di Jepang. Teman-teman tahu nggak sih kalau seputar itu? Mungkin bisa sharing. Mungkin misalkan di Janchubu ada sesi diskusi gitu terus membahas mengenai bunuh diri, kenapa bisa kayak gitu. Ada yang mau ngasih komentar mungkin? Boleh kali ya. Gue palin lu dah kali ya. Iya siap. Oke. Jangan gitu dong. Jadi untuk seputar itu ya bunuh diri di Jepang ya. Bunuh diri gitu ya? Iya bunuh diri. Gue berani untuk ngomong ini pertama karena ya gue punya kenalan orang Jepang itu sendiri. Pernah bertanya-tanya juga. Jadi itu tuh akibat dari lifestyle-nya orang Jepang, budayanya orang Jepang, di mana mereka tuh hidup mereka tuh berseragam. Maksudnya berseragam tuh hampir semua orang tuh sama gitu. Jadi kalau lu beda dari orang lain, ya lu nggak beres gitu. Jadi tekanan hidupnya banyak, tekanan sosial, ekonomi dan lain-lain.
Dan juga di Jepang sendiri kan kepintaran secara spiritualnya kan bukan sesuatu yang harus dimiliki orang Jepang. Jadi apabila mereka punya masalah, mereka nggak tahu mau lari kemana, dan akhirnya jawaban terbaiknya itu bunuh diri. Kadang beberapa dari mereka. Iya. Menariknya kan Terus juga berarti sebenarnya mah faktornya itu banyak dari apa aja, dan tapi yang membuat tren bunuh diri ini semakin marak karena mungkin dari sisi spiritualnya mereka masih belum tahu ya, atau misalkan masih tidak terlalu menjadi fokus yang utama ya. Jadi terus juga mau gue tambahin, terus juga Jepang itu tuh masih percaya soal reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu kalau misalnya kalau gue mati nih, ntar kehidupan selanjutnya gue bakal jadi yang lain gitu loh. Itu sih yang mereka mikir kalau misalnya gue mati nih, gue pasti bakal punya kehidupan yang lebih baik gitu loh. Terus juga gimana ya, kerja di Jepang tuh itu jor-joran banget sih, kayak bener-bener kerja gitu loh. Makanya sekarang tuh udah mulai agak dikurangin karena makin banyak orang yang stres karena kerjaan. Terus juga biaya hidupnya itu di sana juga cukup mahal gitu loh. Makanya kan jadinya mereka nggak mau jadi beban gitu loh, makanya milih bunuh diri gitu. Itu sih yang biasanya kejadiannya kayak gitu, penyebab-penyebabnya. Soalnya belum lama ini gitu kan, sebenarnya bunuh diri tuh yang paling sering diberitain itu artis-artis Jepang. Jadi kayak belum lama ini kayak artis Jepang kesukaan gue tuh bunuh diri gitu, kayak sedih banget gue. Itu faktornya ya diduganya sih karena dibully sama netizen. Terus juga kebetulan juga pas lagi COVID juga gitu, jadi malah kayak banyak spekulasi penyebab dia bunuh diri gitu loh. Jadi serius nih? Topiknya nyangkut nyawa, soalnya topiknya nyangkut nyawa. Iya nih. Karena benar juga tadi kata itu ya, Pak Hokage sama ini Tanti. Bunuh dirinya itu bahkan kalau saya tadi sempat searching itu dilakukan sama remaja ya. Iya. Kan? Rata-rata. Remaja dan bahkan usia produktif. Iya, masih usia produktif. Tapi di teman-teman Jancubu sendiri tuh misalnya ada yang punya masalah terus misalnya dibully tuh mengobati rasa tertekannya, intimidasinya itu kayak gimana sih biar bisa saling menguatkan dan sampai pada titik kan misalnya ada anak baru nih pengen masuk terus mereka belum kuat, masih baperan banget, itu gimana sih? Iya, biasanya sih kan Indonesia sama Jepang kan beda ya. Jadi budaya kita berbeda. Kalau di Indonesia sih gua ngelihatnya orang Indonesia tuh kalau datang orang baru tuh disapa, dirangkul banget kayak masuk keluarga baru gitu kan. Jadi kayak kita sama-sama enak aja gitu, kita melangkah bareng gitu. Jadi kalau satu ditonjok, semua ketonjok gitu aja Bang. Jadi kayak gitu kan lebihnya kalau yang gue rasakan sekarang gitu. Kalau dari yang senior nih? Ya. Sayang senior. Ayo lu sepuh. Kalau gue sih, kalau misalnya lagi ada yang kayak gitu, biasanya ya kita deketin terus ya nanya kenapa. Kalau misalnya dia nggak mau cerita ya paling kita ngobrol soal apa kesukaan dia, kayak dia lagi suka anime apa, kita bahas itu. Terus juga kadang-kadang jadinya malah ngebuat dia semangat gitu, kayak heboh ngomongin karakter anime yang dia suka, atau kita main game yang sama gitu loh, atau main bareng. Itu sih yang sebenarnya buat jadi penyemangat kita sendiri. Lagunya sedih amat ini. Oke. Ya itu yang buat jadi penyemangat itu. Mungkin sebenarnya itu juga satu hal yang bikin saya tetap stay di Jancubu ya.
karena sebelumnya aku juga ada banyak komunitas yang aku ikutin sebelum Jancubu, tapi yang bener-bener bertahan itu di sini karena pas pertama kali aku masuk aja itu kan telat dan aku juga orangnya pemalu banget dulu. Tapi senior-seniornya kayak nanti sama yang lain udah langsung pada, iya anak baru. Ayo sini Kohai ikut sama senpai, langsung ditanya-tanyain tentang show favorit apa yang aku sukain dari budaya Jepang, dan mereka langsung minta coba buka sketchbook di sini, langsung kita langsung ngomong-ngomong dan berbagai macamnya itu langsung dikasih makan pizza lagi sama mereka. Makanya aku seneng banget sama teman-teman di Jancubu yang benar-benar mau ngerangkul satu sama lain sama karena kita tuh jarang boleh nge-geek out, jarang boleh nunjukin betapa kita passion sama suatu show atau berbagai macam. Tapi teman-teman kita yang lain pada ngerti lah semuanya. Kayak aku dandan kayak gini aja barusan kakek lewat ngeliatin aku aneh. Berarti stigma di masyarakat itu, misalnya bukan masyarakat ya, maksudnya di lingkungan misalnya kampus kalian di Universitas di luar tuh melihat kalian tuh karena emang belum tahu ya Jancubu tuh kayak gimana sih? Karena misalnya kalau kita ngobrol kayak begini ternyata keakrabannya itu ya solid banget ibaratnya. Bahkan bisa saling menguatkan. Audi aja tadi kalau cerita ya, Audi diajak makan ya tadi Audi ya? Iya Pak. Dorayaki bukan ya? Oh iya. Gak ada yang jual Om, gak ada yang jual Om. Kalau Sisi kan otak-otak kering tuh. Boleh. Tapi ini positif banget ya, maksudnya ketika banyak isu-isu dari luar misalkan bilang wibu lu, apa lu, tapi anak-anak orang-orang yang suka Jepangan ini tuh bener-bener kayak ya udah bodo amat lah, emang gue suka dan kalian ini bener-bener nyaman sama lingkungan kalian yang malas yang saling menguatkan, saling sharing, misalkan lu suka games yang mana atau lu suka anime yang mana gitu ya. Ini keren banget sih, maksudnya mentalnya ini tuh daripada mikirin omongan orang yang nggak bener, mendingan bener mikirin apa yang memang kita suka bareng-bareng. Jadi solidnya asli militan banget sih teman-teman Jancubu, keren banget, mantap. Betul sekali. Makasih dah. Karena kan kita nggak bisa nganggep kalau disindir-sindir orang itu hal yang biasa ya kan. Tapi karena kalian ini masanya banyak banget, terus juga sekalian solid banget, jadi bener-bener kayak bodo amat deh orang mau ngomong apa, gue nge-cosplay buat gue ya kan, kayak gitu ya. Terus dan manfaat banget ya ternyata, maksudnya kayak kalian juga bisa belajar bahasa Jepang di Jancubu, terus juga bisa, tadi ada budaya minum teh ya, ada. Iya. Keren banget asli. Beda ya, nama juga beda ya. Budaya minum tehnya beda. Beda. Itu ribet banget ya, aturannya banyak. Itu banyak aturannya, muter-muter gelas, ngaduknya juga beda gitu. Hanya jadi seneng gitu loh, kayak kita bisa tahu kebudayaan yang lain juga. Gitu. Bukan berarti kita meninggalkan budaya kita sendiri, tapi kita sambil kayak bertukar budaya gitu loh, saling mengetahui budaya yang lain juga gitu. Tapi tadi quote-nya menarik banget tuh si Tanti. Bukan berarti kita jadi Jancubu atau misalnya wibu menghilangkan nasionalisme kita, kayak begitu ya tadi ya? Iya, betul. Justru kita semakin ada benchmarking kan? Oh kalau di Jepang, di Indonesia, masa sih kita kayak begini harus dibully, man? Jadi menurut saya itu menjadi suatu hal yang ya Pancasilais banget untuk bisa diterapkan. Karena kan sekarang kita gampang ya, karena saya ada fakta juga menarik, beberapa teman saya di beberapa kampus itu suka banget tuh sama JKT48, itu laki-laki, dan menurut saya pikir udah pada seumuran saya ibarat tuh ya, ini ngapain? Ya kayak begini, faktanya tuh ada. Ngefans sama idol itu untuk semua umur, Om. Jadi nggak apa-apa, Om. Kalau misalnya suka JKT juga nggak apa-apa. Iya, mungkin biasanya nggak apa-apa. Mentalnya belum ada. Masih malu. Tapi emang ada sampai yang udah tua banget gitu masih nge-idol? Ini pertanyaan itu, juga. Gimana kayak kalau bilang ada? Jangan tua banget sih, maksudnya gimana? Iya makanya engkau lu ajak suruh idol. Enggak.
Standarnya om-om sih. Om-om lah. Gue kan mikirnya misalkan udah kakek-kakek kalau di luar banyak sana. banget idol gitu misalkan. Mungkin Kan berarti suka keren artisnya banget. levelnya beda. Suka artis ya iya, cuman kayak idol yang maksud gue idol nih yang kayak JKT, terus juga kalau di Jepang AKB48 gitu. Itu paling standar tuh om-om sih bukan engkong. Iya. Ya gue pikir kan, gue pikir kalian ada nih sampai udah tua banget. Tapi kalau lagi nge-cosplay itu ada nggak sih yang tua-tua gitu? Ada. Ada. Biasanya waktu di itu event juga. Di Blok M sih. Kalau misalnya waktu itu di acara apa sih, Ro? Di Blok M. Di Cisa ya, yang jadi pakai kura-kura nggak sih? Iya, yang pakai kura-kura yang Dragon Ball. Iya, mirip banget. Mirip banget itu. Jadi cosplayer terfavorit kayaknya buat foto-foto. Paling mirip, parah. Itu paling mirip sih. Itu. Menarik ya. Terus ada om-om juga yang cosplay. Terus juga sebenarnya cosplay itu kan nggak cuma dari video game atau karakter Jepang, tapi juga karakter yang dari luar, kayak misalnya orang lain, kayak misalnya nge-cosplay jadi Elsa, Frozen, itu juga bisa nge-cosplay. Jadi nggak selalu gitu. Ada ibu-ibu juga nge-cosplay kok. Yang dari Western juga banyak karakternya. Tetap join aja, gabung gitu. Berarti emang nggak mengenal usia ya? Ya namanya juga passion, Om. Sering juga nemu yang umur 4 tahunan cosplay jadi Thanos, itu lucu banget, parah. Yang cewek juga cosplay jadi Elsa. Itu kayak lagi berserakan gitu, kok ditemuin itu. Banyak. Banyak banget. Kayak tiap belok, tiap nengok tuh pasti ada aja yang cosplay. Kalau acara lagi kayak gitu tuh. Wah, seru banget. Asli ini menurut saya knalpot yang paling lama nih sih ya. Betul banget. Dan ya, ini saya udah 40 menit ya teman-teman. Jadi mohon maaf juga tadi, terima kasih sudah disampaikan. Mungkin saya nggak bisa menyimpulkan, tapi yang bisa saya ambil adalah ternyata wibu itu sudah melekat tidak hanya dalam konotasi negatif. Tadi kalau dari teman-teman, Audi tadi mengatakan ternyata sekarang ya apapun yang di Jepang dalam tanda kutip menyukai itu udah bisa disebut sebagai wibu, dan nggak ada yang salah dengan itu. Bahkan teman-teman pun membuat komunitas yang menurut saya solid dalam arti ya, kalau kita biasanya geng-geng biasa tuh ada gibah. Mungkin di teman-teman komunitas ibu ini Janchubu ini yang menguatkan adalah kesamaan kesukaan Jepangnya itu ya. Saya mau dong statement terakhir dari teman-teman masing-masing nih, dari Mas Anan dulu. Pertama. Boleh. Promosi boleh, mau gabung Janchubu gitu. Perkembangan dunia fandom di Jepangan itu tentu saja bisa dibilang berkembang pesat. Wibu itu fenomena global, jadinya ya jadinya mungkin kalau Hayaraha ya, selama kita bisa menjadi wibu yang sehat tuh ya tidak melupakan budaya sendiri walaupun mencintai budaya luar. Jadi tidak terlalu ekstrim. Seperti itu. Juan juga ya ciptakanlah budaya yang bisa dibilang ini membangun dan berkontribusi baik. As usual, let's love the culture together. Marilah cintai budaya secara bersama-sama. Seperti itu. Mantap. That's all. Thank you. Kaget terakhir aja nanti. Boleh, kalem aja. Audi, gimana, Di? Ya, kita sebagai manusia pasti ada banyak interest di berbagai macam hal. Dan kita tuh nggak usah nutupin apa yang kita suka itu. Dan kita juga boleh merangkul berbagai macam budaya. Dan kita boleh menyukai apa yang kita suka. Kita nggak bisa nyuruh orang berhenti menyukai suatu hal cuman gara-gara itu nggak normal di mata orang lain, karena di mata orang lain itu adalah berbeda-beda.
Dan kayak dibilang tadi, dengan adanya pop culture yang sekarang makin berkembang itu, dan semua interest itu bakal makin besar dan dunia fandom akan makin luas. Dan kayak kata Hokage juga tadi, kita together strong. Dan kalau kita bisa bersama-sama sukai budaya itu dan sukai apa yang kita passionate about, itu kita pasti bisa menemukan orang-orang yang cinta juga dengan hal-hal itu, dan kita bisa bersama-sama menyukai hal itu. Jangan dipisah-pisah, kita bisa bareng. Mantap. Jangan dipisah-pisah, kita bisa bareng. Roro, silakan. Iya, Pak. Mbak Kucing. Ya kalau aku jadi kucing saya men. Kalau menurut saya ya emang penting sih untuk jadi diri sendiri, nggak peduli kata orang apa. Untuk tetap kembangin bakat. Itu aja. Tanti? Kalau dari gue sendiri sih Om, jadi diri sendiri aja, nggak usah peduliin mereka mau ngomong apa soal kesukaan lu, tapi yakin aja pasti bakal ada orang yang suka sama kesukaan yang sama kayak kita. Nggak perlu nyampe berteriak berkoar-koar gue suka ini gitu loh, nggak usah. Tapi ya cukup oke, kita suka, nggak perlu berkoar-koar. Ya kita buktiin aja gue suka ini, setengahnya nggak ngerugiin lu, tapi malah untuk bisa menghibur orang lain juga gitu. Terus juga walaupun kita suka budaya luar, budaya Jepang, tapi identitas kita sendiri itu orang Indonesia gitu loh. Orang Jepang sendiri juga pas event-event Jepang itu juga suka nanya-nanya soal budaya Jepang gitu. Jadi bangga jadi diri sendiri lah, walaupun beda dari yang lain gitu loh. Itu aja dari saya. Oke. Keren. Jadi diri sendiri. Nah ini nih, Hokage ini harus gong nih kalau Hokage nih. Jangan kalah. Jangan kalah sama warga. Ini udah kerasa nih, wah gue terakhir nih, gue harus bener nih, harus bagus nih. Kerasa banget. Emang sih. Aduh, ya kalau dari Hokage kan penutup. Aduh, kalau dari gue sih tetaplah berkarya. Jadilah diri sendiri. Kan? Passion lu, passion gue. Kan? Tapi tetaplah ya, passion lu, tindakan lu, diri lu sendiri itu masih harus tetap diterima oleh etika dan moral kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sendiri kita boleh mencintai dan mempelajari budaya orang lain, bukan berarti kita membelot dari negara sendiri. Tidak. Selama identitas atau ideologi kita masih Pancasila, menurut gue it's fine. Lu mau ngapain aja itu terserah lu. Yang penting lu tetap jadi diri sendiri, lu bangga apa diri sendiri, jangan lupakan ideologi dan identitas kita. It's fine menurut gue. Tetaplah berkarya. Sekian dari mantap. Emang cocok jadi Emang Hokage nih, Hokage. Emang Hokage. Mantap. Berarti gue wibu tapi Pancasilais gitu ya, Pak ya? Iya. Ibu nasionalis. Pasti banyak lu. Anti komunis. Aduh. Di sebelum closing di Jancubu tuh ada yel-yel atau apa? Anekdot atau Nggak ada. kalau nggak ada yel-yel ya? Kok gue norak banget ya? Yel-yel ya? Liberal. Atau kalau kumpul nggak ada simbol-simbol apa gitu? Buat kita penutupan biar... Apa ya? Kagak ada. Nggak ada. Nggak ada. Paling cuma paling ngeramein tamteng doang. Iya itu skill-nya. Hari itu juga ngeramein kalau kondisi normal. Iya, saya aja lagi nggak bisa ngumpul di tamteng. Ibu yang humble ya. Dari pagi sampai malam kadang-kadang. Kagak ada. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih ya. Terima kasih juga, Bang. Terima kasih juga. Gimana? Saya closing. Iya sih. Sih. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Jancubu. Ada Kanan, ada Hokage, ada Tanti, ada Roro, dan ada Audrey. Terima kasih banyak. Dan partner host saya,
Bro Om Lucky Nurhadianto ya. Yang telah menemani dan berbincang-bincang dengan Jancubu. Ternyata banyak banget yang bisa kita ambil dan Wibu nggak jadi masalah karena mereka sejatinya adalah memang orang-orang yang militan dan menyukai hobi dan sangat bermanfaat dan paling penting adalah solidaritas. Jadi untuk teman-teman kalau Jancubu ada Instagramnya nggak biar sekalian dipromosi ini? Ada. Kage ada kok ada. Ya? Ada. Jancubu doang. @jancubu. @jancubu, oke. Iya. Buat teman-teman semuanya nanti bisa langsung nge-follow Instagramnya Jancubu di @jancubu dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan ini ya mengikuti akun-akun dari Kriminaloid dan Jancubu juga untuk mengetahui info-info selanjutnya. Makasih banyak ya semua teman-teman dari Jancubu. Makasih. Udah Makasih ngobrol. juga. Anan. Makasih juga udah diundang. Iya, thank you banget ya. Lain kali kita akan bisa ketemu lagi ya Pak. Kalau misalkan nanti kita ada isu-isu tentang Jepang, kita bisa langsung kontak lagi sama Jancubu di Knalpot Racing season selanjutnya. Bisa ya? Mantap. Mantap. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Terima nanti kasih. kalau udah COVID ini hilang. Betul, Oh iya, betul. harus. Bapak bisa join ya, Pak? Amin. Oke. Iya. Bisa Jadi Jancubu, Pak. Dewan Penasihat ya. bareng, Bro. Sudah berlalu. Iya bisa Om jadi Dewan Penasihat Jancubu mungkin. Jadi ketua Jancubu. Calon Hokage berikutnya. Oke, Oke, Sisi. terima kasih Terima kasih, banyak ya teman-teman. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, selamat See istirahat. you. Sukses terus. Selamat Iya. malam. Ayo.